Hello Brovers, kalian ingat gak sih kalau misalnya pas zaman kecil dulu sering banget nonton kayak Tiga, Daina, Gaia, Cosmos, Max, Mebius, Nexus di TV-TV biasanya yang kalau tayang itu kalau nggak hari Minggu ya hari biasa gitu tapi sore. Nah kali ini gimana kalau kita itu nostalgia bareng sesuai nih sama tema segmennya yaitu nobar nostalgia bareng, karena semua Ultraman yang kita tonton di masa kecil itu akan hadir lagi dan dipertemukan di satu film. Penasaran kan? Welcome back to Clip on X Nobar, selamat menonton. Film dibuka dengan pertarungan Cosmos dengan mode Corona melawan villain utama di film ini yang bernama Etelgar. Etelgar tuh sebenarnya mirip-mirip kayak Kang the Conqueror kalau versi Marvel ya. Jadi dia itu bisa melakukan perjalanan antar multiverse gitu cuy. Tapi nggak hanya multiverse aja, tapi dia juga bisa berjalan di ruang waktu. Jadi dia bisa pindah multiverse, tapi juga dia bisa pindah time travel gitu juga. Oke, saksikan dulu pertarungannya antara Cosmos dengan Etelgar. ウルトラマンコスモス貴様のぬるい Singkat cerita, karena Cosmos tidak diberikan kesempatan untuk membalas, Cosmos pun kalah barbar dengan Etelgar. Hingga akhirnya Cosmos ini terpisah dengan human hostnya yaitu Musashi karena Cosmos disegel oleh seorang putri bernama Arena yang bersekongkol dengan Etelgar. Dan faktanya Etelgar telah menyegel beberapa Ultraman lainnya dari berbagai universe-nya masing-masing. Bahkan di situ ada Nexus, downgrade dari Ultraman Dewa yaitu Noah. Tak lama dari itu jagoan gila idaman semua bocil datang. Karena tidak ada waktu untuk meladeni Zero dan udah dikejar jam terbang gitu kan, maka si Etelgar ini memutuskan untuk cabut dari universe itu bersama Putri Arena dan melanjutkan pergi ke universe berikutnya yaitu universe-nya Ginga. Di sini juga kita dikasih tahu gitu ya, motif dari si Putri Arena adalah dendam kepada Ultraman. Makanya dia ini pengen nyegel semua Ultraman Heisei yang ada di masing-masing universe. Baru deh title Urutoraman Ginga Showdown Ultra Warrior Stand muncul. Sekarang kita berlanjut ke tokoh utama kita yaitu Hikaru yang baru balik dari petualangannya. Jadi ya kalian nonton seriesnya dulu ya baru bisa paham. Hikaru ini kayak ya pada umumnya aja ya, yang kayak abis pulang kampung atau pergi dari suatu tempat gitu kan yang jauh dan bawa oleh-oleh gitu ke temennya. By the way ada anggota baru lagi nih yaitu si Sakuya sama Mana. Ini mah sebenarnya udah ketebak sih ya dari seriesnya. Tak lama dari itu mereka mendeteksi adanya bahaya mengancam. Semua tim pun langsung bersiap untuk pergi ke lokasi. Sesampainya di lokasi ternyata itu adalah pesawatnya Etelgar. Gelo cepet pisan, ini tuh kayak Infinity War berarti ya, jadi bener-bener dijor-jorin abis gitu sama musuhnya. Mana juga ternyata mendeteksi adanya sebuah retakan ruang dan waktu yang ternyata terhubung ke semesta paralel atau multiverse yang terkoneksi dengan time travel. Jadi bisa dibilang Etelgar ini bisa melintasi dua-duanya nih. Misal dia mau ke universe-nya Noah tapi versi Himea gitu. Jadi dia ke universe-nya Noah abis itu time travel cuy. Jadi dia bisa nyulik Himea-nya aja yang masih dalam wujud Noah yang Junis Red misalnya kayak gitu. Di sisi lain Hikaru dan yang lainnya itu berhadapan dengan Putri Arena.
Arena pun memperlihatkan semua Ultra Heisei yang sudah terkurung di dimensi ruang cermin. Jelas di sini tim UPG itu kan merasa bingung ya, kenapa Arena menganggap kalau Ultraman itu adalah musuh padahal Ultraman itu kan baik ya, kecuali dia bencinya sama Belial gitu ya, beda lagi urusannya. Secara tiba-tiba datanglah Musashi yang berusaha untuk menyadarkan Arena agar melepaskan semua Ultraman yang ia segel. Saat perdebatan mereka berlangsung, Etelgar datang untuk mengalahkan Ginga dan menyegelnya. Untung saja Xiao datang tepat waktu dengan wujud Victory. Ia pun terlibat pertarungan dengan Etelgar. 我が名はエタルガ。ビクトリウムスラッシュ。ジュリア。派手なパーティーだな。ジェ。Karena Xiao terpojok, Hikaru akhirnya ikut turun tangan dengan wujud Ginga. Ginga to Victory. Ginga Fireball. Mereka sangat terkejut karena semua serangan Victory dan Ginga tidak ada yang mempan, bahkan tidak menggores sedikit pun armornya Etelgar. Saat ingin disegel, Musashi memerintahkan Xiao dan Hikaru untuk kembali berubah ke wujud manusia biar nggak kena stun segelnya si Arena gitu ya, dan nggak masuk ke segel cerminnya itu. Kita juga di sini dapat mengetahui kalau kelemahan dari Arena itu kayaknya adalah batu Victorium yang membuatnya keliuran karena gelombang suaranya itu. Dan disinilah Hikaru melihat sedikit wujud asli dari Arena yang ternyata orang baik gitu kan. Etelgar pun langsung membawa Arena pergi dari sana. Saat di markas, Musashi memperkenalkan diri kalau dia adalah human host dari kosmos. Namun ia sepertinya butuh bantuan Ginga dan Victory dan beberapa Ultra Heisei lainnya, karena Etelgar itu ya sangat kuat gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri, armornya aja nggak kegores gitu. Mereka harus mencari cara untuk membuka segel para Ultra Heisei biar bisa lawan bareng gitu kan. Musashi juga sempat menjelaskan backstory dari Arena yang berasal dari planet yang sangat indah di mana penghuninya punya keahlian dalam menggunakan kekuatan manipulasi cermin. Jadi tuh dia kayak mirip-mirip kayak apa ya? Mirror Knight ya kalau nggak salah planetnya. Mirip-mirip kayak gitulah. Namun suatu hari Etelgar ini kan datang tuh menghancurkan planetnya dan mencuci pikiran Arena, dimana akhirnya Arena itu malah menyangka kalau Ultraman yang menghancurkan planetnya itu, padahal bukan. Tak lama dari itu, markas UPG dikagetkan dengan Arena yang menerobos masuk untuk mencari Ginga dan Victory untuk disegel. Ginga, dokora? Watashi wa kataki o utsu. Arita! Xiao, Suishou! Oh. Karena Xiao dan Hikaru sudah tahu kelemahan Arena, maka mereka dengan mudah melumpuhkan pakai kalung Victorium. Setelah itu, Arena dibawa ke markas untuk diberikan beberapa pertanyaan terkait motifnya itu. Namun ternyata itu semua di luar kendali Arena. Jelas ini semua adalah perbuatan dari si Etelgar yang berusaha mencuci otak dari si Arena ini. Secara tiba-tiba Etelgar datang kembali untuk merebut kembali Arena. Akan tetapi tidak semudah itu Verguso, karena si Babang Zero datang lagi untuk menghentikan Etelgar. Sedangkan Hikaru sendiri berusaha untuk membawa pergi Arena biar nggak dicutak lagi gitu kan. Berlanjut pada Zero yang akhirnya menggunakan jurus andalannya buat ngehajar si Etelgar ini pakai Ultimate Aegis ya. Zero. 今のうちに彼女を連れて逃げろ。ああ、あれな、こっちだ。アレーナ様。決まったぜ。 Akan tetapi itu hanya sedikit melukai Etelgar. Sedangkan Etelgar sendiri memutuskan untuk mundur dan membawa kembali Putri Arena. Setelah itu Putri Arena mengumumkan kepada Ginga untuk datang ke
kastil ruang waktu. Jika tidak, para Ultra Heisei yang tersegel akan dibunuh Etelgar. Musashi justru melarang Hikaru dan Sho untuk pergi karena menurutnya mereka berdua itu belum siap melawan musuh sekelas Etelgar ini. Oleh karena itu mereka berencana untuk membebaskan Ultra Heisei dulu menggunakan Victorium karena energinya itu mirip-mirip seperti energi cermin milik si Arena. Sedangkan Hikaru dan Sho disuruh Musashi untuk berguru dengan si Babang Zero biar jadi lebih kuat dari sebelumnya. Singkat cerita, Hikaru dan Sho ini latihan tuh dengan kondisi tangannya itu diborgol satu sama lain biar terbiasa menyatukan kekuatan. Sedangkan tim UPG dan Musashi menerobos masuk kastil ruang waktu untuk membebaskan para Ultra Heisei. Akan tetapi tim UPG terkena halusinasi ketakutan yang diberikan oleh Etelgar. Jadi dia tuh kayak mimpi bertemu sesuatu yang mereka takutin di dunia gitu. Sedangkan Musashi sendiri berhadapan langsung dengan Arena. Berlanjut pada Hikaru dan Sho yang kini makin kompak gitu dalam latihannya. Karena Hikaru dan Sho telah berhasil, maka Zero memberikan Ultra Fusion Brace yang ternyata itu merupakan amanat pemberian dari Ultraman King kepada Zero untuk diberikan kepada Ginga dan Victory. Di sisi lain, semua anggota UPG menemukan cara mematahkan sihir Etelgar dari Hikaru, yaitu dengan melawan rasa takut itu, kemudian menyatukan kekuatan Victorium dengan kekuatan Spardon, hingga akhirnya para Ultra Heisei ini bebas. 8 Ultra Heisei legenda masa kecil kita ini pun berkumpul memberikan kekuatan mereka ke Ultra Fusion Brace yang ada di tangan Hikaru. Kemudian Etelgar memunculkan Dark Lugiel di tengah kota. Ukurannya tuh bisa 3-4 kali lipat Ultraman ya cuy. Hikari dan Sho pun fusion melahirkan satu Ultra lagi yang bernama Ginga Victory. Ginga Victory! Dengan mudahnya Ginga Victory menghancurkan Dark Lugiel dengan skala tubruk gitu kan. Tak lama dari itu para Ultra Heisei datang menyusul. Idih, mantap ini cuy. Asli ini keren banget sih, gila. Terlepas mereka ini varian atau alternatif ya, kapan lagi gitu kan lihat 8 Ultra Heisei yang nemenin masa kecil kalian dari zaman-zaman kalau nonton Ultraman itu di TV ya. Dan nggak boleh telat gitu, kalau telat tuh BT-nya 1 minggu gitu kan. Nah ini mereka berlapan baris berjajar di kota begini cuy. Ada Noah lagi, ya kan, wujudnya Nexus tapi ya di sini. Seperti yang kita tahu ya, Noah dalam Downgrade Nexus tuh kan udah nggak pernah comeback lagi kalau nggak salah ya. Terus di film ini dimunculin lagi cuy. Etelgar pun Kuchiyose Five King buat lawan trio idaman kita semua. Sedangkan sisanya masuk ke istana ruang waktu. Kali ini Etelgar Kuchiyose no Jutsu lagi, tapi berbentukannya Dark Mephisto yang bakal dilawan sama Noah dengan wujud Nexus Advance. Lantai berikutnya Etelgar Kuchiyose Sransei Jin yang bakal berhadapan langsung sama si lupa jurus yaitu Ultraman Max. Siapa nih yang dulu sering banget nonton Max di TV ini, paling sering tayang nih kalau nggak salah si Max ini.
Di lantai berikutnya giliran si Bontot yang jadi sasaran karena ternyata Etelgar mampu Kuchiyose Emperor Seijin. Kayak black mantep gini anjir. Lantai berikutnya giliran si Babang Zero yang Kuchiyose no Jutsu musuh paling dajal ya, Anda tahu lah ya siapa dia. Lantai puncaknya jagoan gila di film ini yaitu Etelgar sendiri berhadapan dengan Cosmos dan Ginga Victory. By the way di sini akhirnya si Musashi ini pakai Eclipse mode ya akhirnya gitu kan. Dari tadi gue gregetan kenapa Cosmos pakainya teh Luna mode mulu gitu, terlalu halus gitu bertarungnya. Hingga akhirnya Arena berhasil disadarkan oleh si Cosmos dan juga Ginga Victory. Dan baru deh abis itu Ginga Victory one by one dengan Etelgar. Ryo Heisei juga berubah mode, Gaia jadi mode Kuproy, 3 jadi Power Type, sedangkan Daina jadi Miracle. Kemudian mereka bertiga menyatukan kekuatan hingga Kaiju Kuchiyose itu bucat. Noah sendiri akhirnya berubah wujud jadi Junis ala-ala Deunami Shimea gitu yang red itu ya. Jurusnya pun nostalgia parah cuy, yaitu namanya lupa aku anjir. Overray Storm, nah itu dia. Sedangkan Max sendiri pakai jurus andalannya yaitu Galaxy Sword. Si anak bontot pakai Burning Wave dengan jurus Burning Mebius Dynamite, mirip-mirip kayak Taro gitu cuy. Ya wajar lah ya, anak didik Taro dia cuy. Sedangkan si Zero sendiri combo pakai Shining mode, anjir ini mah emang udah biasa lah ya, dia tuh tukang show off lah bocahnya. Baru deh di lantai paling atasnya si Ginga Victory menggunakan jurus Ultra Fusion Shoot yang merupakan Kousen gabungan dari 8 Ultra Heisei terdahulu. Lo 8 Kousen lo jadi satu. Baru mempan gitu kan si Etelgar ini. Keras edan gitu anjing armornya. Istana Ruang Waktu pun dihancurkan oleh 8 Ultra Heisei. Setelah semua ini selesai, 8 Ultra Heisei kembali lagi ke universe-nya masing-masing, sedangkan Cosmos pergi mengantar pulang si Putri Arena dulu ke universe asalnya. Film ini ditutup dengan show yang kini bergabung ke UPG. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Ultraman Ginga S The Movie Showdown Ultra Ten Warriors. Kalau ditanya bagus apa kagak ya bagus sih ya, fanservice. Cuman nggak tahu kenapa agak terlalu terburu-buru menurut gua, dan juga alurnya tuh agak sedikit membingungkan di bagian Etelgarnya, karena Etelgarnya ini tuh nggak dijelasin motifnya apa gitu. Kalau Putri Arena itu kan kayak masih dijelasin lah backstory-nya. Nah Etelgar ini apa ini? Anda dia gabut apa gimana itu? Masa dia gabut terus tiba-tiba oh saya bosan gitu kan? Ayo kita segel 8 Ultra Heisei, kan nggak make sense gitu. Terus cara Etelgar ngedapetin Noah tuh gimana gitu? Apakah emang dia pindah universe terus time travel di saat si Noah ini jadi Deunamisnya Himea, mungkin gitu ya, apa mungkin ada
teori lain silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan satu lagi yang gue bingung sebenarnya gini nih, Ultra Heisei yang lain tuh tahu nggak sih kalau misalnya si Nexus Advance itu atau Nexus Junis ini adalah Noah gitu? Ada nggak sih yang tahu? Kalau menurut gue sih nggak ada yang tahu ya. Kalaupun ada kayaknya Zero, tapi kayaknya Zero ini pernah ketemu Noah itu kan dalam wujud Noah-nya gitu kan, bukan dalam wujud Junis ataupun Advance-nya gitu. Jadi mungkin dia nggak kenal gitu, nggak ada yang tahu kalau ini tuh dewa gitu yang nyamar.